Pagi ini lah. Pagi. Pagi. Oke, silakan. Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang tulus dan hati yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang malam hari tadi. Kami dapat tidur dengan nyenyak. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu. Sehingga kami dapat bangun kembali di pagi hari ini dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami bersyukur Tuhan dan kami mau datang ke hadirat-Mu membawa pujian penyembahan kami. Kami tahu Tuhan, kami butuh Engkau. Jadi setiap pagi kami mau datang kepadamu sebelum kami mendatangi ke tempat lain. Karena kami tidak dapat menjauhi Roh-Mu Tuhan. Karena Roh-Mu itu ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah hadirat-Mu Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Dan hadir di tengah-tengah Koramdio ini. Sehingga kami boleh merasakan Tuhan. Dan mengalami perjumpaan dengan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu
menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Hanya kepadamu, hanya ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kemanapun kami pergi, Kau ada di sana. Hadirat-Mu nyata Tuhan,
di tempat ini, melingkupi kami, membawa kami ke dalam hadirat-Mu. Oh Yesus Tuhan, oh haleluya, 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 oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau menemukan hidup kami. Kau menemukan kami. Kemanapun kami pergi. Karena Kau ada di dalam hidup kami. Oh kasih-Mu Tuhan, Kau nyatakan di tempat ini, membawa kami ke hadirat-Mu. Hanya di dalam-Mu Tuhan, kami menemukan kedamaian. Bersama-Mu Tuhan. Hanya bersama-Mu, hanya di dalam-Mu Tuhan, ada kedamaian, ada ketenangan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat kami Tuhan memerlukan Engkau Tuhan, Engkau selalu ada dalam hidup kami. Engkau selalu Tuhan menolong kami. Karena itu Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Karena hanya di dalam-Mu Tuhan, ada sukacita, ada kedamaian, ada ketenangan batin Tuhan, yang tidak dapat kami temukan di tempat lain. Hanya di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak ada satupun Tuhan orang yang dapat menghibur kami. Tak ada satupun Tuhan yang dapat menolong kami. Karena hanya Engkau satu-satunya Tuhan penghibur dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus.
tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang,
walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Oh, hanya Yesus, jawaban hidupku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Ya Tuhan, hanya Kau satu-satunya jawaban hidup kami. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Satu-satunya jawaban, satu-satunya penolong hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu yang selalu mengasihi kami. Oh Yesus, hanya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kedamaian yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami boleh mengalami konflik. Kami boleh mengalami permasalahan. Kami boleh mengalami banyak tantangan Tuhan. Tapi Tuhan, kami punya Engkau. Kami masih punya pengharapan. Karena hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Satu-satunya penolong yang selalu Tuhan menyertai langkah-langkah kami. Kami percaya di dalam nama-Mu Tuhan. Segala sesuatunya sudah selesai. Dan kami Tuhan mau membereskan hati kami Tuhan bersama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau, kami tidak dapat apa-apa Tuhan. Kami tidak memperoleh apapun juga. Karena itu Tuhan, perbaharui hati kami hari demi hari. Agar kami menjadi serupa seperti Engkau Tuhan. Bersekutu dalam kebangkitan-Mu, dalam penderitaan-Mu. Hingga kami boleh Tuhan hidup bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan umat-Mu. Setiap hati kami yang rindu untuk mendengar suara-Mu di pagi hari ini Tuhan. Buka hati kami Tuhan. Agar kami Tuhan mendapatkan rema. Agar kami boleh merenungkan setiap firman-Mu. Dan melakukannya dalam tindakan kami, perilaku kami, bahasa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, lebih lagi sebagai alat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pagi Pak Heri, jelas Pak suaranya Pak. Shalom ya Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama lagi di pagi ini. Saya percaya ini semua karena kasih karunia Tuhan. Saya di pagi ini mau membagikan saya firman dari ayat 35 sampai 41 ya. Saya bacakan dengan judul perikop perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Ayat 35-nya, Paulus dan Barnabas tinggal bersama lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas,
Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya belayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudaranya itu kepada kasih karunia Tuhan. Berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Dalam perikop ini kita lihat ya bahwa dalam perjalanan pelayanan Paulus dan Barnabas sebenarnya kan mereka udah lama ya bersama melayani dari kota ke kota. Tetapi dalam hal ini mereka sebenarnya udah saling kenal ya. Kalau saya lihat saling kenal, saling tidur sama-sama, makan sama-sama, mungkin satu sama lain sudah tahu lah ya pribadi-pribadi kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Tapi dalam hal ini pelayanan mereka juga ada timbul perselisihan ya, ada perbedaan pandangan atau ya mungkin ada hal-hal lain yang membuat mereka berselisih atau salah paham gitu ya. Tapi kalau saya lihat di ayat 38 ini, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggal mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama dengan mereka. Nah, dalam hal ini saya lihat sebenarnya si Paulus, saya percaya Paulus ini kan penuh Roh Kudus ya. Mungkin dalam mengambil keputusan saya percaya dia selalu mengandalkan Tuhan dan dia dalam perjalanan hidup dia saya kira si Paulus nih saya mengalami hal perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin dari segi rohani mungkin saya lihat masih dibilang kalau dibandingin Barnabas kayaknya saya lebih lihat si Paulus yang lebih apa ya, lebih ada lebih ada di atas di apalah di kakak rohani dia lah gitu. Karena dalam hal ayat 36-nya kan si Paulus kan berkata kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Berarti kita selama si Paulus ini kan sudah beritakan firman Tuhan, mungkin sudah keliling-keliling kota, mungkin dalam waktu mereka di Antioquia nih si Paulus nih hatinya ini kayaknya masih mengunjungi jemaat-jemaat yang pernah dia kunjungin, pernah dia beritakan firman Tuhan, mungkin kerinduan hatinya ingin melihat kan mungkin ada udah dengar ada pengajaran yang beda dengan nilai-nilai mereka yang ajarkan, mungkin ini juga membuat si Paulus kayaknya dalam hatinya mungkin juga ada panggilan Tuhan untuk melihat jemaat-jemaat yang udah dia apa kan dia ajar gitu untuk kembali melihat kota-kota itu. Tetapi kita lihat di dalam hal ini kan si Barnabas kan kayaknya nggak mau ya, malah si Barnabas nih malah mau mengajak si Yohanes yang dipanggil Markus ini malah mau ngajak
dia bergabung lagi, bergabung bersama-sama mereka. Tapi kan di sini dengan tegas si Paulus tegas menolak, kan dasar Paulus menolak juga ada dasarnya, karena waktu mereka pelayan bersama-sama di Pamfilia, si Markus ini kan ada nggak nilai-nilainya nggak sama gitu. Mereka melayani si si siapa ini Markus ini malah nggak fokus dengan kerjaan yang dikasih. Mungkin dia agak nggak terima gitu ya, agak nggak satu nilai lah saya lihat. Mungkin nggak apa yang disuruh, dia jalan apa yang di apa dikerjain, nggak jalan gitu kan, nggak seide lah, atau nggak sama nilai-nilainya kan. Nah, ini yang membuat Paulus dengan tegas menolak siapa ini, menolak Markus ini. Dalam perselisihan itu saya melihat si berarti si siapa Barnabas ini lebih condong mau memisahkan diri. Misalkan diri dalam arti kata kita mungkin, saya lihat ya, waktu kita emosi mungkin ada konsiliasi, atau kita mestinya kita kan sama-sama lah musyawarah atau mufakat mencari jalan baiknya seperti apa sebaiknya kan. Tapi Barnabas ini dengan emosi atau dengan ada pekerjaan lain atau ada keinginan hatinya waktu pelayanan ini, mungkin saya nggak tahu juga ya, atau sikap hatinya ada yang lain atau yang ini membuat dia tuh kok mau ngajak, kayaknya ada perjanjian ya sama siapa nih, sama Markus ini, kok dia lebih condong membela Markus, padahal pelayanan ini dari awal kan mereka diutuskan berdua ya. Kok dengan adanya pandangan ini dia lebih memilih ke Markus. Jadi inilah perselisihan, padahal mereka, saya percaya mereka juga hamba-hamba yang dipakai Tuhan, diutus, dipilih, kok bisa selisih itu ya. Padahal kalau kita lihat Barnabas ini juga seorang yang waktu dipilih mengganti Yudas kan, kita lihat dia begitu rendah hati mau menerima kekalahan dia waktu pemilihan bersama Matius ya. Tapi di dalam perjalanan pelayanan dia juga bisa salah ya, mengambil keputusan. Kalau saya lihat sih memang pelayanan ini kan sebenarnya kan pekerjaan Tuhan, dan ini untuk Tuhan juga sebenarnya. Kita nih sebagai alat, mungkin kita mesti melepaskan semua kepentingan pribadi kita. Kita mesti taat dan setia apa yang menjadi panggilan kita, apa yang mesti kita jalani, yang kita utus ya, kita mesti fokus dengan apa yang kita udah sepakatin, apa yang kita udah jalanin, apa yang ditunjuk, apa yang mestinya kita udah mempersiapkan jauh-jauh hari apa yang mesti kita jalani sama-sama kan. Jangan dalam pelayanan ini kita ada kepentingan pribadi. Kalau saya sih belajar terus sama Pak Santo, ya kita ini kan pelayanan kan melayani Tuhan ya. Kita ya sungguh-sungguh mesti melayani Tuhan, karena yang kita layani adalah Tuhan, bukan pribadi kita, bukan kepentingan kita, bukan kepentingan kawan-kawan kita. Jadi ayo kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, karena dalam pelayanan Tuhan kan ini memang kita mesti persiapkan hati, dan persiapi mental kita juga kan, karena ini semua pekerjaan ini ada suka, ada duka yang mesti kita lalui. Saya percaya setiap pelayanan ini, apalagi kalau pelayanan di luar kota, masuk ke hutan, saya
belajar dengan Pak Santo dan Pak Yosya, wah ini luar biasa. Karena medan-medannya ya mungkin manusianya, jemaat-jemaatnya, mungkin selalu beda pandangan, beda ajaran. Ini memang hal-hal seperti ini, ya saya pikir memang sering terjadi di lapangan. Karena yang kita sampaikan hal-hal kerajaan Tuhan, tapi mereka yang mereka mau tuh apa yang mesti mereka dapat, hal-hal yang di dunia ini sudah sangat berbeda sekali dengan yang kita ajari, dengan yang mereka dapat. Kadang-kadang berseberangan terus ya. Saya juga selama ikut Pak Santo juga banyak belajar, seperti masuk ke hutan, masuk ke pedalaman gitu ya. Kok kadang-kadang Pak Santo ini, padahal kalau di sisi ambil keputusan, hal-hal seperti ini kalau saya lihat, kalau kita pakai cara-cara dunia, ini gampang selesaikan masalah ini. Tapi Pak Santo selalu ngajari kita menyelesaikan suatu masalah, ya nggak boleh cara-cara dunia. Kita mesti pakai kerajaan Allah, kita mesti ada kasih, ada pokoknya kita selesaikan mesti penuh kasih, supaya jangan sampai ada perselisihan, ada kepahitan, ada hal-hal baik lah yang mesti kita tinggal di situ, ada damai sukacita. Kita jangan sampai kita ambil keputusan dengan cara-cara dunia. Memang kita lihat cara-cara dunia, kalau saya sih, wah ini gampang selesainya Pak Santo. Kalau saya tinggal saya sikat aja, saya panggil ini, panggil itu, ya kita angkat aja ke polisi, selesailah ini masalah ini. Tapi kalau saya lihat sih Pak Santo selalu ngajarin, kalau kita pakai cara dunia memang gampang, tapi kan kita nggak seperti itu. Kita kan pelayan Tuhan, tapi kita mesti pakai itu, selesainya pakai cara-cara Tuhan, nggak seperti yang kita mau. Di situ saya belajar, oh ternyata kita ini melayani Tuhan sepenuhnya hati kita untuk Tuhan, bukan kita pakai cara-cara dunia lagi. Di situ saya juga banyak belajar. Sebenarnya kita melayani Tuhan nih ya, kayak saya aja bawa terjun ke pelayanan juga, saya juga banyak mengalami hal-hal yang mungkin saya sebenarnya dalam konser, dalam pemuritan di Moramo, saya juga banyak mengalami hal-hal yang kadang-kadang saya tuh kecil hati, saya bisa sedih, kadang-kadang sebakar saya bisa nangis. Kok saya udah korbani waktu, udah dikorbankan uang, korbani semua, tapi karena kemauan yang saya mau dari teman-teman itu nggak saya dapat, jauh dari harapan saya. Tapi selama ini saya sih selalu melihat ya, ini kan kerjaan Tuhan, ini punya Tuhan. Saya selalu melihat yang bisa menguat saya kuat sih. Memang saya sering menangis, tapi saya menangis di kaki Tuhan. Tuhan kok bisa gini? Sebenarnya saya mau ninggali Tuhan, tapi Tuhan selalu neguhkan saya, hai, kamu jalan aja. Itu kamu kerjain aja bagian kamu. Kamu jangan banyak mikir, ya, yang enggak mesti kamu yang mesti terjadi dengan yang kamu mau. Jadi dalam hal ini saya juga dalam pelayanan ini saya melihat ya Tuhan lagi proses saya juga, supaya saya lebih banyak mengerti lah, lebih dewasa rohani, lebih melihatlah pekerjaan Tuhan tuh dalam hidup saya. Ya padahal saya dari awal sih pengennya melayani Tuhan nggak seperti ini. Saya mau jadi berkat, kalau ya, hal-hal yang bisa saya lihat aja, tapi dalam proses berjalan waktu ini, tapi Tuhan bawa saya malah ke tempat-tempat yang saya nggak pernah pikirkan sebelumnya. Tapi saya bersyukur, saya banyak belajar. Dalam hal ini saya juga semakin hari semakin bertumbuh. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan pengen proses saya, ya saya selalu tahu, ya
setiap masalah saya tahu ini pasti akan mendatangkan kebaikan buat saya. Saya lagi diproses Tuhan, lagi diuji Tuhan. Sebagaimana Tuhan mau, yang Dia mau dari hidup saya, ya saya sih fokus sajalah, saya kasih hati, saya buka hati, saya kasih semuanya. Ya, yang penting yang saya pegang selalu, saya tidak ada kepentingan pribadi. Untuk pelayanan Tuhan ini satu-satunya hal yang membuat saya kuat, saya selalu pegang, saya tidak mau ada kepentingan pribadi saya di dalam hal melayani Tuhan, supaya saya nggak mau sukacita saya hilang. Karena kalau sukacita saya hilang, saya nggak punya damai sejahtera, saya malah bingung nanti saya melayani Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Wah, saya bisa selama ini saya selalu jaga hati saya, supaya hati saya jangan sampai punya hal yang tidak bagus gitu. Mungkin ya dalam hal ini Paulus Barnabas, saya percaya mereka ada berselisih, tapi beda pandangan, tapi mereka emosi, makanya terjadi perselisihan. Tapi saya selalu melihat Paulus lebih apa ya, lebih penuh kasih karunia, karena dia memang benar-benar melayani Tuhan, apa yang Tuhan mau mereka jalani. Sedangkan si Barnabas saya lihat sih masih ada kepentingan pribadi atau masalah lain, dia nggak sepenuh hati lah dalam hal dia ini, karena saya melihat dia ada bertentangan, padahal si dia membawa Markus nih, saya melihat sih udah nggak apa ya, nggak seide gitu, padahal di Markus ini kan sudah mengecewakan mereka ya, itu nggak sejalan gitu. Nah, mungkin saya melihat Paulus penuh kasih karunia, itulah makanya Tuhan kirim Silah buat dia lagi kan, untuk melanjutkan pelayanan di kota-kota lain gitu kan. Dan di sini saya lihat juga pelayanan Paulus malah bisa berkembang kota-kota lain. Sedangkan Barnabas saya lihat dalam di masalah ini Barnabas nggak kelihatan lagi kemana perginya. Saya juga nggak tahu. Mungkin Pak Heri yang mungkin jelasin. Mungkin itu aja yang bisa saya pakai, Pak. Ya. Oke, terima kasih Ko Ahai buat sharing firman. Memang ini seru perikop ini, tapi saya berharap kita bisa menangkapnya tuh tetap dengan dewasa rohani. Karena jangan terjebak dengan perselisihan mereka jadi tajam terus pisah. Oh berarti itu mereka sedang berantem. Nggak seperti itu konteksnya, nggak seperti itu Bapak Ibu. Nah jadi kita belajar justru hari ini bagaimana kita menyikapi sebuah situasi. Nah, tentu kita harus memahami situasinya secara detail. Nah, kenapa Paulus dan Barnabas akhirnya berpisah? Tapi ingat, mereka ini berpisah itu secara teknis. Tapi visi memberitakan kerajaan Allah itu tetap sama. Mereka tetap jalankan sama-sama. Nah, pembelajaran yang saya dapat dari perenungan ini ya kembali kayak saya merenung hidup saya. Kenapa Paulus bisa ngotot seperti itu? Nah, kita pahami Paulus itu tipikal orang seperti apa, dan dia baru pelayanan, lagi on fire, dan biasa anak muda itu idealis, walaupun terkadang idealisnya kebablasan. Kenapa saya bisa ngomong? Karena saya pengalaman Bapak Ibu. Dibanding 25 tahun, bahkan mungkin 15 tahun yang lalu, cara saya menghadapi sebuah situasi itu udah sangat-sangat berbeda. Saya sangat idealis, saya dulu main tabrak siapa saja yang nggak sefaham dengan saya, pokoknya saya anggap itu nggak cocok. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, kita semakin bijak, semakin dewasa, melihat sudut pandangnya bukan cuma di satu level, tapi kita melihat dari atas, melihat secara keseluruhan. Nah, sama seperti apa yang terjadi dengan Paulus dan Barnabas. Walaupun kalau kita baca
di surat Paulus kepada jemaat di Filipi, ternyata kita tahu memang Markus, Yohanes itu keponakannya Barnabas. Nah, mungkin di satu sisi justru Paulus yang agak emosi, asumsi, mentang-mentang keponakannya dia bela. Tapi itu tadi kita pahami, waktu itu kan Paulus yang masih muda, lagi on fire, lagi semangat-semangatnya, idealis. Nah, beda dengan Barnabas yang memang sudah teruji oleh waktu, situasi, dia mempunyai hati Bapa yang bisa menerima kelemahan orang, yang bisa memahami kekurangan orang. Beda dengan Paulus. Sama seperti saya dulu. Saya mengukur orang itu harus seperti saya. Kalau nggak seperti saya anggap nih orang nggak setia, nih orang ini nggak sungguh-sungguh pelayanan Tuhan. Ini main-main ini. Nah, tapi dengan berjalannya waktu saya belajar memahami kenapa orang seperti itu. Nah, kan sama seperti Paulus. Standar Paulus, kau tinggalin pelayanan, nah ini tidak cocok nih, tidak boleh dipakai orang seperti ini. Ya itu tadi idealis Bapak Ibu orang-orang muda. Saya nggak tahu Bapak Ibu juga ngalami hal yang sama nggak? Dengan semakin bertambah usia, kadang kita bisa semakin luas, semakin bijak memahami satu masalah. Karena sekali lagi kita tahu akhirnya Paulus pun akhirnya mengakui bahwa pelayanan Markus itu sangat berguna bagi dia. Nah, jadi kita orang tua belajar menghadapi anak-anak muda, anak-anak kita yang idealis, yang minta ampun. Ya, sederhana caranya, lihat. Nggak usah dihadapi dengan emosi. Ingat aja kita 30 tahun yang lalu juga kayak gitu. Emosional, on fire, idealis. Wah, pokoknya rasanya apa yang aku ngomong itulah yang benar. Nah, justru kita mau belajar seperti Barnabas. Ngadepin anak muda seperti itu ya sudah, kalau kamu mau jalan, yang penting ingat pesan satu aja, kamu tetap di track-nya Tuhan. Kamu tetap beritakan Injil. Kamu mau pergi, Paulus dengan Silas, nggak mau bawa Markus, nggak apa-apa. Yang penting kan esensinya adalah kerajaan Allah, Injil harus tetap diberitakan. Nah, orang tua yuk beri kesempatan, bahkan istilahnya beri ruang salah kalau memang akhirnya mereka akan salah. Oh, karena seperti saya katakan tadi, Paulus kan akhirnya sadar, oh penilaian dia di perikop ini ternyata salah terhadap Markus. Kalau Paulus lebih bijak saja, lebih rendah hati saja, belajar menerima kekurangan Markus, diajarin lagi, dimentorin lagi, dimuridkan lagi, toh buktinya seperti yang saya katakan di surat Paulus kepada jemaat yang lain, Paulus mengakui bahwa pelayanan Markus itu sangat-sangat berguna bagi dia. Jadi berbicara tentang perselisihan tajam, jangan terus dibayangin mereka berantem, terus mereka nggak teguran. Bukan seperti itu Bapak Ibu, nggak. Nah, tapi dari satu sisi, Paulus kita pahami, dia anak muda yang idealis, penuh semangat, punya standarnya tinggi, dan saya katakan tadi, saya paham betul karena saya dulu seperti itu. Prinsip saya kalau orang nggak melayani segila saya, se-all out saya, nah berarti dia nggak setia. Nah, tapi dengan berjalannya waktu saya belajar menerima ketika ada orang kok, ini orang sudah disuruh, sudah didapat kasih karunia, tapi pelayanan masih aras-arasan. Nah, saya akan belajar seperti Barnabas. Tetap dampingin, punya ruang salah yang lebih besar. Ya izinkan yang idealis tadi itu jalan, tapi itu tadi sikap hati kita, kalau satu hari dia iya, ternyata kamu loh yang betul. Jangan terus dengan pongah ngomong itu kan, sudah aku bilang kan dulu. Nggak seperti itu juga. Mungkin bapak-bapak banyak yang ngalami seperti itu, orang tua ngadepin anak-anaknya yang idealis. Izinkanlah dia untuk melangkah. Tapi prinsipnya ingat, dia kan tetap ada di track. Nah, mungkin Pak Simon, Ibu Simon mau cerita, tapi dapat peneguhan dari kisah ini, ya saya percaya orang tua banyak ngadepin seperti itu. Tapi sederhananya supaya kita bisa legowo itu gini, kita coba lihat seperti saya bilang, 25 tahun yang lalu, saya idealis, saya frontal. Siapapun bisa saya labrak Bapak Ibu. Ketika menurut sudut pandang saya salah. Nah, tapi dengan berjalan waktu seperti yang berkali-kali saya katakan, lawan dari benar itu bukan salah, merasa benar. Nah, ternyata
Kadang seringkali anak muda yang idealis itu merasa benar. Belum tentu dia benar, walaupun terkadang juga mungkin memang benar. Nah, terus sebagai bapak seperti Barnabas, beda pendapat ya sudah nggak apa-apa. Kalau kamu mau pisah, mau jalan, silahkan. Tapi ingat, kamu tetap harus beritakan Injil. Kamu harus tetap kabarkan kabar keselamatan. Teknisnya kamu mau jalan dengan siapa, nggak mau ajak Markus, it's okay, silahkan. Nanti satu saat kamu akan terus belajar bertumbuh. Makanya kita di pria sejati kan juga diajarin. Dari pria sejati menjadi bapak sejati. Nah, jadi dalam hidup ini seperti itu tadi Bapak Ibu. Saya ngomong kepada seseorang, saya ngomong, iya, ingat seperti Bapak berapa puluh tahun yang lalu, seperti itulah dia sekarang. Nah, nggak apa-apa. Beda pendapat itu biasa dalam hidup. Konflik itu netral berkali-kali saya katakan. Karena konflik itu muncul karena sebuah perbedaan. Tingkat pemahaman, tingkat kedewasaan, tingkat idealis seseorang itu berbeda. Tapi konflik itu harus dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, bukan berantem. Walaupun artinya baik-baik itu kan mengkomunikasikan dengan baik-baik, terus ada keputusan jalan masing-masing, ya nggak apa-apa. Tapi visinya tetap sama, beritakan Injil dalam konteks Barnabas dan Paulus, Bapak Ibu ya. Kalau dalam konteks rumah tangga Bapak Ibu, ya sudah, nggak apa-apa. Mungkin beda pendapat orang tua dengan anak, ya oke, kamu jalan dengan jalan kamu, tapi ingat kita tetap satu keluarga. Kita akan tetap saling tolong-menolong. Ya inilah hidup, setiap orang sedang mencari track. Kan beda on the way dan on the track, Bapak Ibu. Saya sedang menuju rumah Hengki. Itu on the way. Tapi apakah saya on the track ke rumah Hengki? Contoh kalau saya dari kebun kopi ke rumah Hengki. Nah kan saya kan nggak mungkin harus muter ke Kota Baru dulu, ke Sipin dulu, nanti muter lagi lewat Kolonel Abun Jani, muter ke Angso Duo. Di mana Pak Heri? Ya OTW. Betul OTW, tapi itu bukan on the track. On the track-nya itu sederhananya dari kebun kopi, saya tinggal lurus ke Beringin, belok kiri ke Sukorejo, keluar di BW, Tehok, masuk Tambak Sari. Atau kalau saya mau lewat kebun Andil, ya saya lurus ke arah kebun Andil, masuk ke Lorong Bakti, udah nyampe on the track. Nah, tetapi kadang anak muda kan suka muter-muter dulu kemana-mana. Ya izinkanlah, beri ruang salah, walaupun belum tentu dia salah. Tapi itu tadi karena semangat anak muda yang idealis. Sebagai orang tua, fahami, arahkan, dan pantau. Nah, jadi sekali lagi perbedaan pendapat Paulus dan Barnabas ini hanya perbedaan kedewasaan menyikapi orang lain, dan itu normal Bapak Ibu ya, itu normal. Karena seperti saya katakan sekali lagi, di penutup saya mau katakan, 25 tahun yang lalu mungkin saya akan seperti Paulus. Tapi hari ini saya akan banyak belajar seperti Barnabas. Paulus tidak salah, Barnabas juga tidak ada yang salah. Ini bukan bicara soal siapa salah, siapa benar, tapi ini berbicara tentang pemahaman, bicara tentang idealis, bicara tentang cara pandang. Tapi visi harus tetap sama. Oke, silakan Bapak Ibu ingin menambahkan mungkin dari apa yang Paulus dan Barnabas alami. Tapi kalau Bapak Ibu sedang mengalami situasi yang sama, ya seperti Ko Ahe tadi katakan, selalu selesaikan dengan caranya Tuhan, bukan emosi dan kedagingan kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan, Bapak Ibu. Oke. Baik, selamat pagi. Di hari-hari ini memang kita lagi diberkati dengan masalah bagaimana menguraikan ada perselisihan. Ya, jadi kalau orang yang sudah lebih dewasa melihat masalah itu tidak menyalahkan satu dengan yang lain, tidak menjadi seorang hakim untuk oh kamu salah, dia benar.
Tetapi yang kita lihat itu tentang bagaimana kedewasaan seseorang untuk bertindak, ya kan? Maka saya ada menulis satu kata-kata, ya kan? Kalau kita tidak punya kepedulian, maka kita akan menjadi musuh semua orang, ya kan? Jadi hal ini yang harus sama-sama, ya saya banyak diberkati beberapa hari tentang masalah perselisihan, ya sama dengan Harry bilang, ya dulu kita masih muda, kita mau menunjukkan kekuatan kita, ya. Tapi hari-hari dengan waktu yang berjalan, dengan usia yang semakin bertambah, ya kan, yang saya lihat saya tidak akan menyalahkan siapapun. Karena setiap orang bertindak itu dia ingin, ya kan, mencari sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan orang lain, ya. Jadi hal-hal ini ya sangat meneguhkan saya dan istri, ya. Saya bilang sama istri saya, kita orang tua pasti sayang sama anak. Tapi anak pun ya dia punya ingin juga, ya, membuat sesuatu, mungkin mengukir sejarah hidupnya bagaimana. Jadi kita bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan, serta semua teman-teman, ya kan. Ya saya lihat ya Barnabas ini cukup luar biasa, seorang yang bijak menurut saya. Ya, maka kalau tidak bisa kita kerjasama, ya kita sama-sama kerjalah, ya, supaya Tuhan dipermuliakan. Nah, kami juga hari-hari ini ya bergumul ya dengan bagaimana, ya, rasa-rasanya kita kadang-kadang saya lihat istri saya, ya kan, dia begitu berat ya, melepaskan keinginan anak kami yang mau, ya kan, ya ini idealisnya seperti Harry bilang kan manusia masih muda itu kan idealis. Tapi saya selalu bilang sama istri saya, ya kita harus punya jiwa yang lebih baik, ya. Kedewasaan kita doakan, ya. Tapi satu hal saya bilang dalam hidup ini kita tidak boleh benci, ya. Jadi kadang-kadang kita kan udah ngasih tahu, kalau dulu saya ya, kamu udah diajar, udah gini tidak percaya kan. Tetapi saya setelah flashback ya, dulu saya juga begitu, ya. Kenapa? Saya ingin mencari segala sesuatu yang lebih baik tentunya, ya. Nah, itulah menangnya ya orang tua itu lebih, ya. Dulu mengalami, anak-anak belum. Tapi kita tidak boleh memaksa kamu tidak boleh gini, kamu tidak boleh begini. Tapi kita mau kasih tahu sebab dan akibat, ya kan? Karena kalau seperti kemarin ya, kami di seminar, ya kan, di Raker itu cukup ya mendapat banyak berkat. Jadi kalau sebagai seorang ayah, seorang bapak, ya kan, harus memberi segala-galanya. Beda dengan pemimpin. Di pagi ini saya lihat ya kan, tepat sekali apa yang kemarin ada di Raker, ya kan, dan hari ini firman-Nya begitu klop bahwa untuk kita menjadi besar dan kita lebih hebat lagi dalam pelayanan, di dalam persekutuan, kita jangan saling menyalahkan. Tapi kita saling peduli bagaimana menyelesaikan konflik ini dengan caranya Tuhan, bukan caranya dunia. Kalau cara dunia seperti Ahai bilang, masuk panggil polisi, selesaikan, ya kan? Tapi nggak bisa seperti itu, karena kita melayani Tuhan. Demikian mungkin isi saya mau memberi tambahan. Silakan sayangku. Oke, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu nanti boleh baca kisah tentang Edmund Hillary, orang yang pertama kali menginjakkan kaki di puncak Everest. Nah, dia jadi orang yang terkenal, dapat penghargaan, dia mencapai puncak kejayaannya. Dan dia yang dikenal. Tapi Bapak Ibu, ada seseorang yang seharusnya mendapatkan apa yang didapatkan oleh Edmund Hillary itu, yaitu serpanya, yaitu pemandunya Bapak Ibu. Nah, pemandu itulah sebenarnya memimpin, menuntun si Edmund Hillary itu sampai ke puncak. Tapi satu langkah lagi menuju ke puncak, sang serpa mempersilahkan Edmund Hillary memenuhi visinya, impiannya,
yaitu menjadi orang pertama mencapai puncak Everest. Sementara impian dari Tenzing Norgay itu adalah membawa Edmund Hillary ke puncak. Nah, kisah ini sangat memberkati kami. Artinya beda bapak dan pemimpin itu gini Bapak Ibu. Kalau bapak itu akan memberikan segala sesuatu potensi yang ada dalam hidupnya supaya anaknya mencapai visi anak itu. Nah, kalau pemimpin beda Bapak Ibu. Pemimpin itu memberikan semua yang ada padanya supaya anak buahnya melakukan visi dia. Nah, itu bedanya bapak dan pemimpin. Nah, jadi yuk kita jadi bapak bagi anak-anak kita. Kita jadi orang tua. Kita akan pimpin, arahkan anak-anak kita mencapai visinya, bukan visi kita. Karena seperti yang saya katakan tadi, Pak Simon juga bilang, anak-anak kita juga punya tujuan, visi. Dan berkali-kali saya ajar kepada banyak orang tua, anak-anak kita yang harus menentukan tujuan hidupnya. Kita hanya membantu mengarahkan, menolong untuk dia mencapai tujuan hidupnya. Contoh anak kita pengen ke Bungo, tujuannya ke Bungo, kita nggak boleh buat tujuan ke Sarolangun, Bapak Ibu. Kita teguhkan tujuannya ke Bungo, nah cuman kita arahkan, oh kalau kamu mau ke Bungo, kamu mau naik mobil pribadi atau travel. Kalau travel, kamu pilih travel ini yang bagus. Nah kalau nanti kamu mau makan di sini tuh enak. Karena kita sudah berkali-kali ke Bungo, melewati pengalaman hidup. Nah, jadi kalau kita mau menentukan tujuan anak kita, nah seringkali kita bisa kecewa. Apalagi seperti saya katakan tadi, ngadepin anak muda yang idealis dan memang dia punya visi hidupnya sendiri. Mari jadi bapak. Jadi seperti Tenzing Norgay. Impiannya adalah membawa Edmund Hillary mencapai puncak Everest. Dan sekali lagi, harusnya yang dapat penghargaan itu harusnya ya pemandunya Bapak Ibu. Karena kalau nggak ada pemandu, Edmund Hillary juga nggak akan pernah sampai ke puncak Everest. Tapi itulah hidup. Anak kita punya visi, punya tujuan. Kita jadi bapak, jadi orang tua yang mengarahkan, mensupport, menolong. Nanti ya kalau pas dia salah, dia bisa kasih tahu, wah kok aku nyasar ya? Oh iya harusnya ditembesi tadi kamu lurus, kamu belok kiri. Nah nggak apa-apa putar balik dikit. Nah seperti itu. Itulah orang tua, itulah bapak. Jadi biarlah firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan setiap kita. Sekali lagi tidak ada yang salah dengan Paulus, tidak ada yang salah dengan Barnabas, tapi kita belajar tentang kehidupan ini Bapak Ibu. Fahami Paulus itu seorang yang energik, idealis. Tapi dengan berjalannya waktu Paulus juga menjadi bapak banyak orang. Bahkan Markus yang dia tolak di perikop ini, akhirnya dia mengakui bahwa Markus itu sangat berguna pelayanan untuk dia. Nah, di satu sisi kita terus bertumbuh menjadi Barnabas, menjadi bapak. Melihat sebuah situasi itu dari sudut pandang yang lebih luas. Kita kan semakin naik di atas. Dari atas itu kita akan melihat lebih luas. Seperti itu Bapak Ibu. Mari renungkan firman Tuhan ini dan praktekkan dalam hidupmu. Oke, Hengki silakan. Mari kita masuk dalam doa sepakat kita di pagi hari. Sebentar, Ko Hengki. Oh iya. Sebentar, Ko Hengki. Aku mau ngomong sebentar. Kan belakangan ini, baru-baru ini, aku tuh lagi butuh panduan nih. Karena belakangan ini ada kalau kita berselisih sama orang rohani, sama-sama orang hamba Tuhan, mungkin tidak begitu ya, karena kita masing-masing punya Roh Kudus yang bisa saling meneguh. Roh Kudus itu teguh kita gitu. Nah, belakangan ini aku punya sedikit kendala dengan orang yang Muslim gitu kan. Jadi tadinya sih teman, terus ada selisih paham, jadi kayak aku sih sudah memaafkan dan aku juga tidak mau ribut karena aku mau jadi berkat di situ kan. Tapi, waktu aku pulang kemarin, aku tepuk bahunya, panggil gitu kan, habis itu dia hentaki tangan aku gitu kan. Ya menurut aku sih kayak kanak-kanak gitu, lucu lah kayak anak-anak gitu kan, masa hentak tangan kita
sudah dewasa kok kayak gitu, sampai marahnya begitu, sampai marahnya. Jadi aku diam, kaget. Udahlah aku pulang lah gitu kan. Gimana ngatasin, aku nih butuh panduan, gimana ngatasin seperti itu, karena setiap hari ketemu, setiap hari saling komunikasi, dan sebenarnya aku juga butuh dia karena kan harus saling kerjasama gitu kan. Cuma kayaknya dia ada butuh dengan kerjasama aku gitu. Jadi gimana ngatasinnya gitu, karena kadang kesedih, kadang marah, ya gitulah kayak gitu. Jadi aku butuh butuh support, butuh orang yang bisa bantu aku gimana ngatasin perasaan aku. Ya sabar sih, pasti kata-katanya sabar. Cuma sudah saya sabar dengan dia, cuman dianya itu masih gitu juga. Jadi gimana caranya supaya Oke, akur? jadi satu, kita punya nilai bukan soal salah atau benar, yang penting respon. Jadi responding Nilam harus benar, tetap rendah hati, berani minta maaf. Seperti berkali-kali saya ajarkan, rendah hati itu artinya gini, ciri-ciri orang rendah hati itu berani minta maaf waktu salah, bahkan waktu dianggap salah. Oke, itu sikap hatinya dulu ya. Nah, tapi kalau bicara soal teknisnya, nah kalau ini teman kerja, nah di atas kamu kan ada lagi leader yang akan dia juga respect dan hormat. Nah, kalau di antara kalian berdua tidak bisa menyelesaikan masalah, cari leader di atas kamu. Ketemu di mediasi, itu akan sangat menolong. Sudah Seperti itu. kok, sudah aku sampein sih ke atasan aku yang di atas aku. Nah, terus Aku apa tindakan sampein. atasan kamu? Justru aku sabar gitu. Oh, itu harus belajar jadi pemimpin yang bisa berani menyelesaikan masalah. Jangan seperti banyak orang ngomong gini, ya sudahlah sabar, doa. Tapi pemimpin itu harus memberi solusi. Nah, tapi nggak apa-apa. Di sini kan ada pemimpin di atas pemimpinnya lagi. Ada, cuma tidak berani ngomong. Jadi pasti sendiri ngomongnya. Oh iya iya iya, karena di sini ada pemimpin dari pemimpinmu itu. Nggak apa-apa, nanti Iya. bisa ditolong. Jadi sikap hatinya harus benar dulu, respon benar, saya sorry kalau kita salah, atau hanya karena dianggap salah, ya nggak apa-apa. Itulah mengasah kita, kan manusia menajamkan sesama, kata firman Tuhan. Nah, tapi kalau teknisnya, sama seperti keluarga. Saya ajarin suami istri, kalau ada gesekan, beresin. Tapi kalau enggak, cari gembala pernikahanmu. Harus ada orang yang memediasi. Seperti itu, orang yang sama-sama dihormati. Nah, tapi kalau orang yang nggak dihormati, dia tetap akan nggak respect. Makanya cari pemimpinmu. Nah, harusnya ya pemimpin harus berani beresin kalau ada di antara, lu kalau anak buahnya berantem kerja nggak, ini kan yang dituntut nanti kalau ada apa-apa kan dia sebenarnya. Ya itu Nah, tadi, takutnya nanti jadi pekerjaan jadi terhalang gitu kan. Kalau itu. kayak gini kan enggak enak, aku juga Oke, enggak nggak enak. apa-apa. Jadi itu tadi pemimpin kamu, kalau nggak ada, ambil pemimpin di atasnya lagi. Udah senyum-senyum pemimpinnya yang di sini. Tapi dari sisi kamu, sikap hatimu harus benar itu. Aku Tapi sudah minta secara maaf kok ya sekali. nggak apa-apa, Aku bilang berulang-ulang. kalau aku salah aku minta maaf. Oh tidak apa-apa dia bilang. Sudah, habis Ya, itu semakin kamu lagi. juga koreksi, mungkin cara ngomong kamu juga melukai. Mungkin ya, ini mungkin. Apalagi wanita juga dia, sama-sama Hmm, dengan perasaan. hmm, hmm. Nah, ya sudah. Wanita. Ya nanti saya serahkan kepada Pak Simona langsung kok gitu. Ya, saya rasa inilah mendewasakan Nilam untuk bertindak, ya kan. Jadi nanti kita selesaikan sebentar, ya kan. Saya yakin dan percaya kalau sudah namanya wanita sama wanita, ya kan itu ada Baper. jurus-jurusnya kita harus tahu ya. Yang tidak ada Betul. angin, tidak ada hujan, ya tahu-tahu ada petir kan. Habis ini Ya. kita selesaikan ya. Bilang, Iya, Ceng. Tuh, mamamu bilang, muncul tuh. biarin kasih waktu aja. Kan dia sama-sama wanita. Kan perlu Hmm. waktu reda, walaupun kamu sudah minta maaf. Dia perlu waktu reda, kadang ada yang perlu 1 hari, ada yang perlu seminggu, ada yang perlu sebulan.
Kalau Ya, Ibu sudah, Caca yang butuh penting berapa kamu lama? kalau perlu, kalau yang penting kamu udah lakukan, udah punya Hmm. hati besar, minta maaf, sudah. Ya. Walaupun kerja lebih nggak nyaman, nggak apa-apa. Memang resiko yang harus kita apa namanya konsekuensi lah untuk kondisi kita yang sebelumnya mungkin ada kesalahan kita, ya sudah, kita mau nggak mau tutup mata, tutup telinga lagi, kerja dengan profesional aja. Kalau itu menurut saya, karena dia juga manusia yang punya titik kedewasaan yang berbeda-beda. Jadi kita harus harus kita terima aja. Yang penting kamu udah bisa lakukan minta maaf, udah hebat itu. Itu menurut sisi aku. Iya, Dah. iya, iya. Mama Ya. sudah ngomong itu. Ya, jadi intinya Nilam Kali respon benar. Hatinya harus benar. Kalau memang perlu dimediasi, dimediasi. Nggak apa-apa. Karena Maunya sih mediasi supaya jangan sampai ke ini, udah enak jadinya ke jodoh. ya itu tadilah nanti Pak Simon atur itu, beresin lah itu. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu, menghadapi dan menyikapi semua masalah, kita tidak boleh hanya mengikuti standar sudut pandang kita. Tapi kita harus belajar memahami kenapa orang itu berbuat seperti itu. Karena seperti Pak Simon tadi katakan, setiap orang melakukan itu pasti punya alasannya. Fahami alasannya dulu. Kalau memang dia benar, ya kita harus ngaku dia benar. Tapi kalau ternyata alasannya itu kurang tepat, ya sebagai orang tua, sebagai bapak, kita arahkan dia untuk benar. Jangan menghakimi seperti Pak Simon tadi. Apalagi ngadepin anak-anak yang lebih muda, yang memang idealis, punya kemauan yang wah semua mau ditabrak. Saya bisa paham sekali lagi karena saya dulu pelakunya seperti itu. Dan rata-rata mungkin kita juga pelakunya dulu. Tapi kan dengan bertambahnya usia kita semakin bijak dan dewasa. Oke, begitu saja. Semoga jadi berkat sharing kita seru, tapi benar-benar dipraktekin Bapak Ibu ya. Bertumbuh semakin mengenal Tuhan, kita akan semakin serupa dengan Kristus dalam segala aspek hidup kita, dalam menyikapi setiap situasi yang kita alami. Oke, silakan Hengki. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana pagi hari setiap kami hadir, kami menyembah, memuji, dan meninggikan namamu ya Tuhan. Terima kasih berpagi hari ini berkebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami tahu Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan ada gesekan, ada ketidaksepahaman, perbedaan pendapat ya Tuhan. Biarlah hari demi hari Tuhan kami akan hidup lebih bijaksana Tuhan. Kami akan memiliki respon yang benar ya Bapa. Dan juga kami akan terus berpandang dari sudut pandang-Mu yang penuh kasih kepada orang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau belajar, tidak mau menjadi hakim atas permasalahan apapun yang kami hadapi ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada solusi dan jalan keluar ya Bapa. Biar Tuhan terus memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah hari demi hari akan lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih buat Ko Ahai yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati Ko Ahai. Tuhan juga memberkati apapun pelayanan dan pekerjaan Ko Ahai di Muara Bungo ya Tuhan. Biarlah melalui Ko Ahai juga banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan juga berkati istri dan juga anak-anak Ko Ahai ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Ko Ahai dan juga keluarganya ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur juga buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Apapun permasalahan problema kami Tuhan, kami terus ada dan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memberikan solusi. Apapun yang harus kami ambil ya Tuhan. Dan juga Tuhan terus memberkati setiap tangan-tangan kami. Apapun pekerjaan kami Tuhan, Tuhan berkati ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati istri, suami, anak-anak kami beserta cucu kami juga Tuhan berkati semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga terus memberkati bangsa kami. Tuhan juga terus memberikan keamanan atas bangsa ini dan juga perekonomian yang lebih baik atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan juga memberkati pemerintahan kami, presiden, wakil, menteri. Biarlah mereka terus bersinergi kerjasama Tuhan untuk membangun bangsa kami Indonesia ini lebih baik lagi ya Bapak.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa yang kami cintai dari Sabang sampai Merauke ke bawah tangan kuasa-Mu, hanya di dalam perlindungan Tuhan dan kuasa Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Kembali kami datang dengan bersyukur kepadamu Bapa. Pagi ini kami sudah sama-sama berkarambeo. Kami sudah ditaburi oleh firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa buat orang tua Ibu Cia, mamanya yang masih dalam keadaan perawatan di rumah sakit di Jakarta. Tuhan, kami percaya Engkaulah sumber kekuatan, sumber penghiburan, dan Engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, yang dapat menyembuhkan. Karena kami percaya Tuhan, jalan Tuhan bukan jalan kami. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk Ibu Junior Megawati Tuhan, biarlah senantiasa Engkau beri kekuatan, dan Engkau beri Tuhan kemampuan untuk melewati masa-masa apa yang dia hadapi, karena kami tahu Tuhan pengobatan yang dia lalui adalah caranya Tuhan untuk membuat semua menjadi baik. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai di dalam setiap langkah hidupnya. Kami serahkan semua aktivitas kami pagi ini Tuhan, biarlah kasih karunia Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kami. Dan pagi ini kami percaya kami akan berjalan lebih baik lagi untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu mengalir di dalam setiap kehidupan, setiap orang-orang yang berharap kepada-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya.